Mila, apa sekarang kamu nggak lihat sudah jam berapa? Tegur Rimba kepada istrinya. Rimba hanya bisa menggelengkan kepala ketika melihat istrinya yang hampir setiap hari pulang malam akhir-akhir ini. Bukan urusanmu, Mas, jawab Mila singkat. Wanita berwajah cantik itu mulai bosan karena setiap kali ia pulang selalu saja Rimba tegur. Sudah menjadi kewajiban Rimba sebagai suami untuk menegurnya. Tapi Mila selalu saja menjawab dengan ketus kalau dirinya ditegur. Rimba mulanya mencoba memaklumi kelakuannya, tetapi semakin hari semakin kesini membuatnya merasa risih. Apalagi kedua buah hati mereka yang masih berusia 5 dan 3 tahun selalu saja memanggil mama mereka ketika mau tidur. Kamu gak kasihan apa dengan Robi dan Sarah? Setiap mereka mau tidur selalu saja mencari kamu. Mereka selalu memanggilmu kalau mau tidur. Harusnya kamu menemani mereka tidur, jangan bisanya cuma kelayapan aja. Pria itu kesal karena istrinya hanya mementingkan kesenangannya sendiri. Sementara selama ini dirinya harus mengurus anak sepulang kerja hingga anak-anak mereka tertidur. Padahal lelah begitu mendera tubuhnya, namun ia tetap ikhlas mengurus anak mereka yang masih balita. Kamu pikir aku gak butuh hiburan apa, Mas? Capek tau kerja dan kerja terus. Mana tiap hari harus menyelesaikan laporan yang bertumpuk dan gak habisnya. Salahkah bila aku mencari kesenangan dan hiburan di luar? Keluh Mila sambil menghapus make up di wajahnya. Gak salah sih, yang salah adalah hampir setiap hari kamu pulang malam tanpa memperdulikan dan mengurus anak-anakmu, sahut Rimba. Pria itu berusaha bersuara pelan. Ia takut kalau anak-anak mereka terbangun. Sudah berapa kali Rimba mengingatkan Mila agar dia lebih memperhatikan anak-anaknya. Seharian anak-anak mereka titipkan di daycare yang jadi satu dengan sekolah PAUD dan TK, karena Rimba juga bekerja seharian sebagai seorang karyawan biasa. Padahal rumah orang tua Mila hanya berjarak 3 kilometer dari rumah, tapi ibunya Mila tidak mau dititipi cucu-cucunya. Sedangkan Mila bekerja sebagai pegawai negeri di Dinas Pertanian. Ia adalah seorang sarjana pertanian. Dulu statusnya yang hanya lulusan SMA adalah sebagai pegawai honorer biasa. Namun berkat kegigihan dan kerja keras Rimba, Mila berhasil menyelesaikan kuliahnya dan mengikuti tes CPNS. Akhirnya Mila lulus sebagai pegawai negeri dengan nilai tertinggi. Pada awalnya hal ini membuat Rimba bangga dan terharu. Namun lama-kelamaan, setelah setahun lebih menjadi pegawai negeri, sifat Mila sudah banyak berubah. Ia tak lagi hangat dan memprioritaskan kepentingan keluarganya seperti dulu. Wanita itu lebih memprioritaskan pekerjaan dan teman-temannya di kantor. Susah deh Mas ngomong sama kamu, padahal sudah berkali-kali kujelaskan. Kalau aku butuh hiburan bukan hanya di rumah mengurus anak-anak saja. Rimba menarik nafas panjang. Sebagai suami bukannya ia tak ikut serta dalam mengasuh anak-anak mereka. Sejak Robi anak pertama mereka lahir, Rimba ikut mengurus Robi, mulai dari memandikan, ganti popok dan membuat susu formula. ASI Mila tidak keluar sejak melahirkan Robi. Pria itu memakluminya karena mungkin Mila sibuk bekerja dan kuliah. Mila kemudian bertukar pakaian dan ke kamar mandi. Rimba yang curiga dengan gerak-gerik Mila yang setiap hari selalu pulang malam akhirnya mencoba mengecek pesan WhatsApp istrinya. Pria itu pun mencari ponsel Mila di tas yang tadi dikenakan Mila. Namun ketika ia berhasil mendapatkan ponsel istrinya, tanpa diduga Mila masuk ke kamar karena ia lupa membawa handuk ke kamar mandi. Mila yang kaget karena suaminya mencoba mengecek barang pribadinya, wajahnya memerah dan matanya menatap tajam ke arah Rimba. Rasa terbakar di dadanya berkumpul menjadi satu. Mas, apa yang kamu lakukan? Pekik Mila yang tidak terima karena suaminya memegang ponselnya. Sejurus kemudian Mila merebut benda pipih kesayangannya yang di belakangnya terdapat logo apel digigit itu. Ponsel yang berharga 10 juta itu akhirnya berhasil ia rebut kembali. Ia tak terima karena sikap suaminya yang ingin mengecek pesan di ponselnya. Rimba terpaksa memberikan ponsel itu pada Mila. Hatinya panas dan sebenarnya ingin sekali membanting ponsel itu. Namun ia ingat kalau ponsel itu dibeli atas jeripayahnya, karena Mila merajuk ingin mempunyai ponsel canggih dan keren agar bisa bergaya di hadapan teman-temannya. Lancang ya kamu Mas, berani sekali kamu mengecek ponselku. Kamu sepertinya sudah tidak percaya lagi denganku, hardik Mila. Rimba berusaha menahan amarahnya yang berkobar di dalam dadanya.
Aku bukannya lancang, Mila. Wajar kalau aku curiga dan mencoba mengecek ponselmu, karena kamu yang hampir pulang malam tiap hari, jawab Rimba. Karena aku sudah bilang kalau aku pergi dengan teman-temanku. Terkadang kami pergi makan di kafe, belanja di mall, atau nongkrong di tempat karaoke. Biasalah kami kan masih muda, jadi wajar kalau kami mencari kesenangan, sahut Mila. Enak sekali Mila bisa bebas makan enak di luar dan belanja barang yang ia inginkan. Sementara di rumah suami dan anak-anaknya makan seadanya. Tak jarang hanya makan telur ceplok atau nugget saja. Iya tahu Mila, tapi walau kamu masih muda, kamu sekarang sudah menjadi seorang ibu dari 2 anak. Usia mereka masih balita. Mereka sedang berada di usia keemasan. Mereka membutuhkan sosok ibu untuk menemani dan membimbing mereka. Loh, aku ini bukannya nggak mau mendampingi tumbuh kembang mereka, Mas. Aku ini sibuk mencari uang, juga untuk kebutuhan anak-anak, Mas. Kalau hanya mengandalkan gaji darimu, nggak akan cukup, Mas. Aku capek, aku juga butuh hiburan. Balas Mila yang akhirnya meninggalkanku sendiri. Ia membawa handuk dan ponselnya ke kamar mandi, takut kalau aku mengecek isinya. Mengapa Mila sebegitu takutnya ketika aku ingin mengecek ponselnya? Padahal kalau isinya hanya chat dari teman-temannya, harusnya tidak masalah. Memang sejak awal menikah, Mila tidak suka kalau ponselnya dicek. Dia bilang ponsel itu privasi masing-masing, walau kami sudah menikah. Begitupun dengan Mila, selama ini dia juga tidak pernah mengecek ponselku. Rimba membatin. Sekarang Rimba malah curiga kenapa Mila begitu ketakutan dan membawa ponselnya ke kamar mandi. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi pada Mila? Apakah dia... Rimba meremas rambutnya kasar. Rimba akhirnya mengalah. Ia membiarkan Mila mandi. Ada apa dengan Mila? Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan di dalam ponselnya. Gumam Rimba curiga. Ia menghela napas, duduk di samping ranjang. Sesekali ia mengecek ponsel miliknya. Siapa tahu ada pekerjaan. Rimba memang memiliki pekerjaan sampingan, yaitu sebagai joki yang membuat tugas ataupun makalah untuk anak sekolah dan kuliah. Selain itu, ia juga menerima jasa menerjemahkan artikel maupun buku berbahasa Inggris. Kalau joki membuat skripsi, ia belum pernah melakukannya karena selain ribet, harus mencari referensi jurnal dan buku. Ia tak mempunyai banyak waktu dan otaknya juga tak mampu. Mau tak mau, sejak awal pernikahan mereka, Rimba sudah mempunyai pekerjaan sampingan. Ia harus melakukan hal itu karena mengandalkan gaji sebagai karyawan biasa tidaklah cukup. Apalagi ia hanya lulusan SMA. Hasilnya juga lumayan dan bisa untuk membayar biaya kuliah Mila waktu itu. Sekarang Mila sudah menjadi ASN. Pun Rimba tidak pernah meminta biaya untuk keperluan rumah tangga. Tapi memang biaya sekolah dan menitipkan anak di daycare memakai gaji Mila. Karena memang ibunya Mila tidak mau dititipi mengurus cucu-cucunya. Termasuk uang jajan anak-anaknya juga memakai gaji Mila. Namun tidak untuk keperluan dapur, listrik, PDAM, gas maupun popok. Sekali pakai yang masih dipakai Sarah di malam hari. Itu adalah tugas Rimba sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhinya. Apa aku harus menyelidiki Mila ya? Tapi bagaimana kalau Mila curiga dan menganggapku tidak lagi mempercayai dirinya? Tapi ini harus kulakukan. Karena akhir-akhir ini sikap Mila begitu mencurigakan. Batin Rimba, hatinya begitu berkecamuk. Karena memikirkan Mila. Walau sikap Mila semakin hari berubah, namun Rimba masih mencintai Mila dan bertekad mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Tak berapa lama kemudian, setelah mandi, Mila kembali ke kamarnya dan sudah memakai pakaian tidur. Wanita itu memilih merebahkan badannya dan tidur memunggungi Rimba. Begitupun Rimba, ia tidak ingin lagi bertanya pada istrinya. Sedikit banyak sebagai seorang suami, Rimba merasa gagal mendidik istrinya walaupun sudah diperingatkan berkali-kali. Tetap saja Mila pulang malam dan tidak mengindahkan nasihat suaminya. Keesokan harinya, Rimba, Mila, dan anak-anaknya sedang sarapan pagi. Seperti biasa, Rimba bangun pagi untuk masak makan sarapan. Sementara istrinya tidak bisa memasak. Hari ini, Rimba hanya memasak makanan yang sederhana untuk sarapan, seperti nasi goreng dan telur ceplok, sekalian dibawa untuk bekal mereka makan siang. Rimba menghidangkan sarapan pagi itu kepada anak-anak dan istrinya. "Hore, ayah, masak nasi goreng," seru Robi dan Sarah hampir bersamaan. "Wah, pasti enak nih nasi goreng buatan ayah,"
Celutuk Sarah dengan suaranya yang lucu, khas anak balita. Iya dong, siapa dulu yang masak ayah? Sahut Robi yang bangga terhadap ayahnya. Anak laki-laki yang manis itu selalu memuji dan membanggakan sang ayah. Rimba tersenyum senang mendengar celotehan anak-anaknya di pagi hari. Walaupun setiap hari ia harus mengurus dan memandikan anak-anaknya. Setelah itu ia juga harus memasak sarapan pagi, namun pria itu ikhlas melakukannya. Rimba juga bersyukur karena anak-anak mereka tidak susah makan seperti anak-anak lain pada umumnya. Mereka makan dengan lahap karena Rimba selalu mengajarkan dan mendampingi anaknya ketika makan. Walau siang harinya pria itu tidak bisa mendampingi kedua anaknya karena harus bekerja. "Mama mana ayah?" tanya Sarah dengan mulut yang penuh nasi goreng. "Mama lagi menyiapkan kebutuhan untuk bekerja sayang," jawab Rimba. Sarah mengangguk mendengar jawaban dari ayahnya. Memang sudah hampir 2 minggu. Mila tidak sarapan bersama-sama. Ia lebih memilih untuk langsung pergi ke kantor. Setelah Rimba dan anak-anaknya selesai, pria itu mengisi keempat wadah bekal. Kemudian memberikan wadah bekal yang berisi nasi goreng tersebut kepada kedua anak dan istrinya. "Mila, ini bekal untukmu," kata Rimba. "Enggak mas, mulai hari ini aku enggak usah bawa bekal. Lebih baik aku makan di kantin kantor aja," tolak Mila. "Loh, kok gitu? Kamu masih marah denganku atas kejadian tadi malam?" Mila terkejut dengan pertanyaan Rimba. Wanita itu pikir masalah tadi malam sudah selesai, karena Rimba sudah tidak lagi membahasnya. "Enggak, aku ada rapat hari ini. Otomatis di rapat biasanya sudah ada disediakan makan siang," jawab Mila. Rimba curiga karena nada bicara Mila lain daripada biasanya. "Oh ya, sudah, kalau begitu," balas Rimba yang tidak ingin memperpanjang masalah mereka. Walaupun di dalam hatinya perasaannya masih bergejolak. Seperti biasa setelah semuanya selesai, Rimba mengantar kedua anaknya ke sekolah. Sedangkan Mila berangkat sendiri ke kantor. Mila memang tidak terlalu ikut campur dalam mengurus kedua anak mereka, kecuali di saat anak-anaknya akan tidur. Mereka mencari mamanya. Awalnya Mila hanya ingin mempunyai satu anak, walaupun sudah memakai KB, tetap saja kebobolan dan akhirnya lahirlah Sarah. Pada waktu itu, kuliah Mila belum selesai, ia masih duduk di semester 4. Wanita itu harus cuti kuliah demi melahirkan dan mengurus Sarah. Hal itu sempat membuat Mila marah dan membenci Rimba karena telah membuat dirinya mempunyai anak lagi. Setelah mengantar kedua anaknya, Rimba pergi ke kantor. Namun ketika di jalan menuju kantor, betapa kagetnya ia melihat Mila yang masuk ke dalam sebuah mobil. "Loh, itu kan Mila. Aku nggak salah lihat kan? Kok dia naik ke dalam sebuah mobil ya? Terus, mana sepeda motornya?" kata Rimba yang heran karena melihat istrinya yang memakai baju dinas naik ke dalam sebuah mobil yang bisa dibilang mobil bagus keluaran terbaru. Pria itu juga kaget arah kantor Mila dan Rimba berlawanan. Mengapa ia melihat Mila di jalan ke arah kantornya? Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi pada istriku? Rimba membatin. Padahal dari rumah tadi, Mila membawa sepeda motornya. Lalu ditaruh di mana sepeda motornya? Kenapa tiba-tiba sekarang dia naik ke dalam sebuah mobil? Kata Rimba. Dengan cepat Rimba mengambil ponsel yang ada di saku celananya. Ia memotret mobil tersebut. Otomatis plat nomor mobil tersebut juga ikut terfoto. Rimba sengaja mengambil foto karena pria itu berpikir bahwa hal ini akan menjadi barang bukti di suatu saat nanti ketika akan diperlukan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa Mila menaiki mobil itu? Kenapa tidak berangkat kerja? Rimba membatin lagi karena jelas mobil yang ditumpangi Mila ke arah berlawanan, bukan ke arah kantornya. Ingin sekali Rimba mengikuti mobil tersebut. Kemudian ia melihat arloji di tangan kanannya. Waktu sudah menunjukkan 7 kurang 10 menit. Artinya Rimba hanya mempunyai waktu kurang 10 menit lagi. Karena kalau terlambat, biasanya atasannya akan marah dan tidak mau mendengar alasan karyawannya. Dengan perasaan yang begitu dilema, akhirnya Rimba memutuskan untuk mengikuti mobil yang ditumpangi Mila. Ia begitu penasaran kemana istrinya pergi. Rimba mengikuti mobil tersebut, namun rupanya mobil itu mengetahui kalau sedang diikuti oleh Rimba. Kemudian mobil itu menambah kecepatannya. Rimba juga mempercepat laju sepeda motornya. Beberapa pengendara motor maupun mobil ia lewati. Lampu merah pun sampai ia terobos. Hingga akhirnya Rimba kehilangan jejak mobil tersebut. Sial, kenapa mobil itu cepat sekali perginya?
Padahal aku sudah berusaha mengejarnya, tapi kenapa tak terkejar juga? Gerutu Rimba kecewa. Rimba curiga kepada istrinya, kenapa mobil tersebut tahu kalau ia sedang diikuti. Artinya memang Mila sengaja tidak mau Rimba mengikuti dirinya dan menyuruh mobil yang ia tumpangi mempercepat lajunya. Mila, Mila, kemana kamu pergi? Kamu pasti pergi dengan pria lain. Tak ingatkan perjuanganku dulu demi membuatmu sukses. Bahkan aku rela tak istirahat dan makan agar kamu bisa kuliah dan kebutuhan rumah tangga kita tetap aman. Batin Rimba yang sakit karena istri yang dia cintai dan dibanggakannya. Dengan perasaan lesu, Rimba mau tak mau harus berangkat kerja ke kantornya. Ia tak bisa mengikuti Mila dan harus berangkat ke kantor walau terlambat. Perasaan Rimba sungguh sakit, apalagi istrinya diam-diam melakukan hal ini di belakangnya. Setibanya di kantor, untungnya Rimba hanya terlambat 15 menit di kantornya. Walaupun begitu, pria itu tetap cemas kalau ia dimarahi atasannya karena keterlambatannya. Bro, tumben Pak Irwan kok nggak kelihatan ya? Tanya Rimba kepada Hasan rekan kerjanya yang duduk di sebelahnya. Pak Irwan adalah nama atasan mereka. Pria parubaya itu sebenarnya baik, namun terkadang ia tidak bisa mentolerir ketidakdisiplinan karyawannya. Kata anak-anak, tadi Pak Irwan datang terlambat karena ada urusan, jawab Hasan tanpa mengalihkan pandangannya dari komputernya. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu, balas Rimba lega dan mengucapkan rasa syukur. Kok tumben kamu datang terlambat, bro? Tanya Hasan balik. Biasanya memang Rimba datang tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Tadi anak-anakku terlambat bangun, makanya aku datang terlambat. Kamu masih masak sarapan dan memandikan anak-anakmu ya? Kok kamu mau sih melakukan hal itu? Padahal itu kan tugas istri. Iya bro, kalau enggak aku siapa lagi yang melakukan hal itu? Lagi pula istriku juga sibuk, maklumlah dia bekerja sebagai ASN. Harus on time dan harus berangkat pagi-pagi sekali. Kalau tidak nanti gajinya dipotong. Oh gitu ya bro, padahal istriku juga kerja sih. Tapi masih sempat aja tuh buktinya masak dan mengurus anak-anak. Terus kamu gak bantu istrimu apa? Enggak lah, ngapain juga membantu. Namanya tugas rumah tangga ya tetap tugas istri walaupun dia bekerja di luar. Paling juga hanya jaga anak-anak aja kalau dia sedang repot di dapur. Hasan menjawab pertanyaan Rimba dengan bangga. Rimba hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar jawaban Hasan. Memang budaya patriarki, budaya yang mengharuskan wanita tetap mengurus rumah dan anak, masih mengakar kuat di negara kita. Kok gitu sih bro, kamu gak kasihan dengan istrimu apa? Kali ini Rimba malah bertambah kesal mendengar cerita Hasan tentang rumah tangganya. Kasihan sih kasihan, tapi harus sadar juga kalau itu sudah tugas istri. Cukup bantu dengan doa aja. Istriku aja bilang, aku mau bantu jaga anak-anak aja dia sudah bersyukur. Soalnya banyak dari teman-temannya yang suaminya tak mau menjaga anak. Jadinya menunggu anaknya pada tidur dulu, baru mereka bisa beres-beres. Rimba mengelus dadanya, memang kebanyakan pria seperti itu. Hanya bisa ongkang-ongkang kaki di rumah tanpa membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dengan dalih kecapean kerja, padahal sudah jelas kalau istrinya juga bekerja di luar. Lain halnya dengan yang dialami Rimba, pria itu malah mengalami hal yang sebaliknya. Istrinya hanya mencuci piring saja kerjanya, itu pun kadang hanya piring bekasnya makan. Memasak pun juga hampir tak pernah. Makanya kamu jangan mau gitu dong, diperbudak istri. Kalau kamu terus membantu dia di rumah, dia malah makin songong. Akhirnya seperti yang kamu alami sendiri kan, dia malah keenakan dan gak pernah mengerjakan pekerjaan rumah kan? Hasan kembali menimpali. Tapi bukan gak dibantu sama sekali begitu bro. Kamu gak dengar berita, makanya banyak wanita di luar sana yang stres karena kelelahan. Hari ini Rimba merasa sangat pening. Pantas saja sikap Mila berubah akhir-akhir ini. Ternyata rupanya sudah ada pria lain yang menyusup di dalam rumah tangga Mila dan Rimba. Mila, kenapa kamu bersikap begitu? Masih kurangkah semua perhatian dan nafkah yang kuberikan kepadamu? Mengapa kamu tega bermain di belakangku? Gumam Rimba dalam hati. Sepanjang hari ia tak karuan bekerja. Akhirnya Rimba hanya bisa menyelesaikan pekerjaan kantor seadanya. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore, artinya jam kantor Rimba telah usai. Seperti biasa ia menjemput anak-anaknya di daycare. Sedangkan Mila tidak pernah sekalipun menjemput anak-anak mereka, makanya dia bisa bebas pulang kapan saja yang ia mau.
Robi nggak mau pulang ya, kata Robi yang mendadak merajuk ketika Rimba tiba di daycare untuk menjemputnya dan adiknya. Rimba mendadak merasa pusing, kadang memang ada saja ulah anak-anaknya, namanya juga anak balita. Wajar mereka masih membutuhkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Loh, kenapa nggak mau pulang? Apa Robi nggak bosan berada di sini terus? Rasa lelah memang sudah mendera tubuhnya. Mama sudah pulang ya? Tanya Robi. Iya Robi, Mama sudah pulang, jawab Rimba berbohong. Beneran ya? Iya sayang. Rimba mengelus kepala putranya dengan penuh cinta. Pria itu sebenarnya tidak tahu apakah sang istri sudah pulang atau belum. Dari tadi ia mengirim pesan kepada Mila, namun istrinya itu enggan untuk membuka pesan dari suaminya. Kalau ia tidak berkata begitu nanti putranya tidak mau diajak pulang. Hore, asik. Malam ini Robi mau minta bacain buku cerita dongeng si kancil sama Mama. Iya sayang, lagian enak di rumah kan, kita bisa bebas main dan makan. Sementara di sana, Sarah sedang asik main boneka Barbie. Putri bungsunya itu hanya sesekali menoleh ke ayahnya. Sarah, ayah sudah datang mau jemput Sarah dan Robi, kata Bu Irma, penjaga daycare, dengan lembut kepada Sarah yang masih asik bermain. Sarah menoleh kepada ayahnya dan kemudian menoleh kepada Bu Irma yang masih berstatus single itu. Ayah, pekik Sarah. Duh, gadis kecil ayah yang cantik pasti sudah kangen sama ayah kan? Iya dong ayah, saya mau cepat pulang. Iya sayang, tapi mie ayamnya kita bungkus aja ya, supaya kita bisa makan di rumah sambil selonjoran dan nonton TV. Iya ayah, bagus, anak pintar. Bu Irma kemudian membawakan tas ransel milik Robi dan Sarah. Ini tas Robi dan Sarah pak, kata wanita muda itu. Oh, makasih banyak Bu. Maaf kalau selama ini Robi dan Sarah banyak merepotkan Bu Irma. Tidak apa-apa Pak, anak Pak Rimba adalah anak yang pintar dan penurut. Andai Mila seperti Bu Irma yang memperhatikan Robi dan Sarah seperti anak kandungnya sendiri. Ya, kita jadikan mau makan mie ayam, tanya Robi sambil menarik tangan kanan Rimba. Iya nak, ayo kita pulang dulu, salaman dulu dan pamit dengan Bu Irma. Siap ayah, kedua anak manis itu menyalami pengasuhnya. Setelah berpamitan dengan Bu Irma, akhirnya kedua anak itu dibonceng ayahnya menuju warung mie ayam Bang Ujang. Enak banget ya, celutuk Robi. Iya dong, Robi suka, tanya Rimba. Rimba hanya membeli 3 bungkus mie ayam, 1 untuknya, 1 ia bagi untuk kedua anaknya, dan 1 lagi ia sisakan untuk Mila. Sarah suka mie ayam? Iya ayah, Sarah suka banget. Rimba tersenyum melihat kedua anaknya makan dengan lahap. Kedua anaknya makan sore sambil melihat tontonan kartun di televisi. Selain itu Rimba juga menyediakan susu UHT rasa stroberi kepada kedua anaknya. Setelah anak-anaknya makan, Rimba memandikan mereka dan mengajak untuk segera beristirahat. Hari sudah mulai beranjak senja, namun Mila tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Ya Allah Mila, kamu di mana? Sudah maghrib begini kok belum pulang juga, batin Rimba. Akhirnya, Rimba memilih untuk menyelesaikan pekerjaan sampingannya yaitu menerjemahkan artikel yang diminta oleh seorang mahasiswa langganannya. Pria itu membuka laptopnya, ia membuka email dari kliennya tersebut dan mulai mengerjakan pekerjaannya. 15 menit berlalu, ia masih asik berkutat dengan pekerjaannya. Namun beberapa menit kemudian pintu diketuk oleh seseorang dan tak berapa lama kemudian terdengar ucapan salam dari luar. Assalamualaikum Mila, kata seseorang itu dari luar. Rimba terkejut, itu suara Bu Noni, ibu mertuanya. Loh, itu kan suara ibu. Ada apa ya ibu kemari? Rimba terpaksa meninggalkan pekerjaannya. Waalaikumsalam, iya Bu, tunggu sebentar. Ibu, ayah, ayo masuk. Rimba mencoba menyalami kedua mertuanya. Namun tangan Rimba ditepis oleh Bu Noni. Memang kedua orang tua Mila dari awal tidak terlalu setuju Mila menikah dengan Rimba. Gak usah basa-basi, mana Mila? Kami ingin bertemu dengannya. Ada sesuatu yang harus disampaikan. Rimba bingung, harus menjawab apa dia. Mila belum pulang Bu. Loh, ini kan sudah maghrib. Kenapa Mila belum pulang? Tanya Pak Kamil, ayah Mila. Mila ada lembaran ya? Balas Rimba yang harus berbohong karena tidak mungkin. Ia mengatakan hal yang sebenarnya. Apa? Mila lembur? Enggak salah tuh. Masa malah istrinya yang lembur? Iya nih Bu, masa Mila yang lembur? Lah terus dia enak-enakan di rumah.
Dasar lelaki gak berguna, istrinya yang sudah PNS malah bela-belain lembur segala. Dasar lelaki gak tahu malu, semprot Pak Kamil. Tapi Rimba juga bekerja kok di rumah ya, habis pulang dari kantor. Halah, alasan kamu memangnya kerja sampinganmu menghasilkan uang. Hanya kerjaan menerjemahkan naskah atau jadi joki mengerjakan tugas mahasiswa aja bangga. Karena sampingan itu mestinya ya, buka usaha kek atau buka toko. Balas Bu Noni. Maaf kalau itu Rimba belum ada uang dan modalnya Bu, soalnya kan uangnya juga habis untuk biaya hidup sehari-hari. Hai deh, kamunya aja yang boros, gak bisa ngatur uang. Udah tahu istri gak bisa masak, tapi kamu malah beli makan di luar terus. Bu Noni terkadang merasa malu memiliki menantu seperti Rimba. Rimba hanya tamatan SMA. Mila yang mempunyai suami, seorang BUMN dan polisi. Kakak perempuannya, walau putri-putrinya hanya lulusan SMA. Rimba hanya menundukkan kepala ketika ibu maupun ayah mertuanya mencaci maki dirinya yang hanya tamatan SMA. Padahal Rimba sudah memberikan yang terbaik untuk putri bungsunya, membiayai kuliah Mila hingga sekarang menjadi seorang pegawai negeri. Bahkan Rimba rela mengalah dan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga serta anak-anak mereka tanpa mengeluh. Jangan mentang-mentang kamu yang sudah membiayai kuliah Mila, lalu seenaknya menyuruhku, anakku, untuk lembur dan bekerja keras demi membiayai kebutuhan rumah tangga dan anak-anakmu. Itu sebenarnya tugas laki-laki, bukan tugas putriku. Rimba merasa hatinya tercabik-cabik. Maaf Bu, ya, Rimba juga sudah bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup anak dan istri Rimba. Bahkan rela begadang dan kurang istirahat agar Rimba mempunyai penghasilan tambahan. Rimba tak sedikit pun lalai dari tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah, jawab Rimba. Namun di mata kedua mertuanya, Rimba hanya dianggap sebelah mata. Ayah Mila malah bertepuk tangan, tapi di mata Rimba hal itu sama saja dengan sebuah ejekan yang dilayangkan kepadanya. Bagus, bagus, balas Pak Kamil. Katanya lelaki yang bertanggung jawab, tapi mengapa istrinya masih dibiarkan lembur dan belum pulang sampai jam segini? Iya ya, sok-sokan sudah menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, tapi istri masih harus bekerja keras juga. Sama saja itu bohong. Wajah Rimba panas dan memerah, dadanya bergemuruh. Astagfirullah, sabar, sabar Rimba. Tidak perlu emosi dulu, tahan, nanti akan ada saatnya waktu yang membuktikan semuanya, kata Rimba dalam hati. Maaf kalau selama ini Rimba belum bisa membahagiakan Mila dan anak-anak. Kemampuan Rimba hanya segini. Tetapi yang pasti Rimba sudah berusaha memberikan yang terbaik Bu, Pak, sahut Rimba lirih. Halah, lelaki cemen, baru gitu aja dibentak mertua udah nangis. Gimana kalau dibentak atasan di kantor? Wah, bisa auto mengundurkan diri dong dari kantor, celutuk Bu Noni. Ya Allah, aku telah salah karena mengatakan Mila lembur, makanya jadi begini. Pantaslah kedua orang tuanya mencaci dan memarahi diriku, karena salahku juga. Yuk ayah, lebih baik kita pulang saja. Besok aja Mila kita suruh ke rumah daripada kita di sini terus. Iya Bu, kamu benar. Mendingan kita pergi aja dari sini. Akhirnya Bu Noni dan Pak Kamil pergi dari rumah Rimba. Rimba hanya bisa pasrah dengan nasib rumah tangganya yang kian lama kian berantakan. Rimba pergi ke kamarnya. Pikiran dan tubuhnya terasa begitu penat. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ya Allah, apa salahku hingga Mila berbuat begitu padaku, menelantarkan anak-anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, bahkan mereka masih membutuhkan kasih sayang dan kehangatan seorang ibu. Aku pikir dengan membiayaimu kuliah, sehingga kamu bisa menjadi seorang ASN, maka kehidupan anak-anak akan terjamin dan kamu bisa menyenangkan anak-anak. Namun ternyata tidak, aku salah karena telah mengharapkanmu agar bisa mengubah nasib ekonomi keluarga kita. Gumam Rimba kepada dirinya sendiri. Ada sedikit sesal yang dirasakan Rimba. Tetapi mau bagaimana lagi, waktu tidak bisa kembali. Andai saja dulu dia yang kuliah dan sekarang menjadi ASN, tentu saja ia keluarganya akan lebih terjamin. Mila juga bisa di rumah saja dan memperhatikan anak-anaknya. Tetapi waktu itu bersikeras agar dia saja yang kuliah, karena tidak mungkin Rimba membiayai kuliah 2 orang. Jadinya Rimba yang mengalah dan mengasuh anak-anak. Begitu manis rayuan yang dilontarkan Mila agar Rimba bersedia membiayai dirinya kuliah. Rimba pun percaya kepada istrinya kalau istrinya itu bisa merubah kehidupan mereka. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya dan mengirim hasilnya kepada klien langganannya, Rimba merebahkan dirinya di kasurnya.
Tiba-tiba ponsel Rimba berdering. Ponsel yang ia taruh di sebelah naskah itu terlihat menunjukkan panggilan yang masuk. Siapa ya yang tengah malam begini menelpon? Nomor yang tidak dikenal lagi. Ya Allah, jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Mila. Pria itu langsung saja menyambar ponselnya yang berdering. Selamat malam, apa ini dengan Bapak Rimba Dorisman? Tanya seorang lelaki itu. Ya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Tanya Rimba balik dengan nada cemas. Jantungnya berdetak begitu cepat. Maaf telah mengganggu waktunya malam-malam begini. Kami hanya ingin mengabarkan kalau kakek Anda, Bapak Dorisman, sedang sakit keras. Bisakah besok Anda mengunjungi beliau kemari? Nama belakang Rimba memang sama seperti nama kakeknya. Kakek dari pihak ayahnya, almarhum ayahnya sengaja memberi nama kepadanya, seperti nama kakeknya, karena sang ayah berharap Rimba mempunyai sifat yang baik, penyayang dan murah hati seperti kakeknya. Kakek, gimana keadaan kakek? Perasaan Rimba kini diliputi rasa cemas, melebihi rasa cemas yang ia rasakan kepada istrinya yang belum pulang itu. Bagaimanapun, dulu ia tinggal bersama kakek dan neneknya. Kedua orang itu yang membesarkan Rimba semenjak ayahnya meninggal ketika ia masih TK. Sedangkan ibunya Rimba malah pergi meninggalkannya dan menikah lagi dengan laki-laki lain. Penyakit kakek Anda kambuh lagi, Pak. Beliau sangat mengharapkan kehadiran Anda di sini. Baik, Pak. Terima kasih atas infonya. Besok saya akan segera ke sana. Tolong jaga baik-baik kakek saya ya. Maaf jadi merepotkan Bapak. Sama-sama, Pak. Sambungan telepon dimatikan oleh orang itu. Rimba juga lupa bertanya siapa orang yang menelponnya. Pikirannya kemana-mana, membuatnya lupa bertanya siapa. Ya Allah, kok bisa ya aku lupa bertanya siapa yang menelponku tadi. Kakek Dorisman memang sudah tua sekali sampai ia sudah mempunyai beberapa cicit atau buyut. Ia merasa bersyukur dikaruniai umur yang panjang. Sepanjang malam sampai subuh, ia tidak bisa tidur nyenyak. Ia memikirkan keadaan kakeknya yang berjuang merawat dan menyekolahkannya hingga tamat SMA, sedangkan sang nenek sudah berpulang ke pangkuan ilahi. Tahun lalu, Rimba bukannya tidak mau mengajak kakek Dorisman untuk tinggal bersama, tapi dirinya lah yang tidak mau merepotkan cucu kesayangannya itu. Apalagi ia tahu kalau istri cucunya tidak suka dengan kehadirannya, makanya ia tetap tinggal di kampung saja seorang diri dengan mengandalkan sawah miliknya yang hanya tinggal sepetak. Ayam jantan berkokok, menandakan fajar telah menyingsing. Azan subuh pun berkumandang. Di langgar dekat rumahnya, Rimba pun tertegun. Ia langsung mandi dan berwudu. Setelah itu ia menunaikan sholat subuh 2 rakaat dan meminta kepada Allah agar penyakit kakek Dorisman segera diangkat. Ia juga memutuskan untuk menelpon kantor sekolah Sarah dan daycare, tempat Sarah dan Robi dititipkan untuk izin sehari tidak masuk. Mau tidak mau, ia dan anak-anaknya harus izin. Urusan sakit kakeknya tidak bisa dinomor duakan. Hore, kita ke rumah kakek buyut. Sarah senang banget deh, celutuk Sarah ketika ia dipakaikan jaket oleh ayahnya. Iya nak, tapi Sarah dan Robi gak boleh nakal loh ya di rumah kakek. Soalnya kakek sedang sakit. Siap ayah, Mila masih belum pulang, padahal hari sudah pagi. Tetapi Rimba tidak peduli lagi. Baru saja ketika ia akan menstarter sepeda motor, Mila malah datang ke rumah dengan diantar oleh sebuah mobil. Mila dan lelaki tersebut turun dari mobil. Terus saja hal ini membuat Rimba begitu terkejut. Ada apa Mila pulang ke rumah ini dengan membawa seorang laki-laki lain? Hati Rimba begitu panas ketika melihat Mila berani sekali membawa seorang laki-laki asing. Mau apa mereka kemari? Sarah dan Robi yang sudah duduk di sepeda motor terpaksa turun karena disuruh oleh ayah mereka. Ayah, kenapa mama kok datang sama om itu sih? Robi gak kenal sama om itu. Robi kan jadi takut. Udah gak apa-apa nak, biar ayah yang hadapi mereka. Mulanya Sarah merajuk karena ia mengira ayahnya tidak jadi mengajak mereka ke rumah kakek buyut. Mau apa kamu kemari? Sudah jam berapa ini? Kenapa baru pulang? Api cemburu membakar dadanya. Pria mana yang tidak sakit hati melihat istri yang ia cintai membawa pria lain ke rumahnya? Benar-benar berbeda penampilan Mila daripada biasanya. Ia juga mengenakan dress selutut berwarna pink dengan keras Sabrina, tas dan branded melengkapi penampilannya. Aku mau meminta cerai. Sudah cukup hubungan kita, Mas. Aku muak dan bosan hidup sama kamu, sahut Mila dengan nada tegas dan pongah. Dari jauh-jauh hari Rimba sudah menduga bahwa kalimat ini akan diucapkan oleh Mila. Rahang Rimba mengeras, giginya bergemelutuk.
Buat apa mempertahankan orang yang tidak mau lagi hidup bersama dengan dirinya? Itu sama saja dengan saling menyakiti. Meski selama bertahun-tahun Rimba telah berjuang demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersabar. Tetapi apa balasan Mila? Silahkan kalau memang itu maumu Mila, balas Rimba dengan bergetar. Ada rasa tak rela dengan permintaan Mila yang tak ada angin dan tak ada hujan itu. Namun, dia harus sadar kalau istrinya sekarang telah berubah dan sudah tak mencintai dirinya lagi. Tentu saja Mila kaget mendengar jawaban dari pria yang sudah menikahinya di usia muda. Baik, terima kasih. Pokoknya anak-anak harus ikut denganku. Tentu saja Rimba tidak mau. Dirinya yang selama ini bersusah payah dan bersabar mengurus Robi dan Sarah. Tidak bisa begitu Mila. Selama ini aku yang mengurus dan merawat anak-anak. Sedangkan kamu selalu sibuk dengan pekerjaan dan duniamu sendiri. Anak-anak juga lebih nyaman bersamaku daripada denganmu. Sombong sekali kamu Mas. Lebih baik anak-anak ikut denganku, karena aku bisa menjamin kehidupan mereka akan tercukupi dengan harta yang melimpah. Karena Bang Ardi juga seorang pengusaha yang kaya raya, daripada mereka hidup denganmu yang miskin dan susah. Mila menyebut nama pria yang bersamanya itu adalah Ardi, seorang pengusaha yang telah jatuh cinta pada Mila dan diam-diam ingin menjadikan Mila istri keduanya. Namun Mila tidak mengetahui hal tersebut. Ardi tersenyum bangga, apalagi ia merasa lawannya adalah orang yang lemah. Jangan sombong Mila, kita tanya anak-anak saja mereka mau ikut dengan siapa. Oke baik, aku yakin Robi dan Sarah akan memilih aku yang adalah mamanya. Lagi pula sekarang aku tidak punya waktu banyak. Dokumen untuk mengurus perceraian sudah kubawa. Dari seminggu yang lalu, aku sudah melayangkan gugatan cerai di pengadilan agama. Jadinya kamu hanya menunggu panggilan saja Mas. Hati Rimba terasa tercabik-cabik mendengar perkataan Mila. Rimba memanggil Robi dan Sarah untuk keluar rumah. Robi, Sarah, yuk kalian ikut sama Mama. Mama punya banyak mainan dan jajan untuk kalian, pujuk Mila kepada kedua anaknya. Kedua anaknya akan hidup mewah dan enak daripada ketika ia hidup dengan Rimba. Robi dan Sarah saling berpandangan, bukannya senang mendengar ucapan dari mama mereka. Namun rasa takut dan khawatir menyergap di hati kedua anak itu. Mereka takut dengan Ardi. Memang Ardi menatap mereka dengan senyum. Tetapi nyatanya pria itu mempunyai niat busuk. Sedangkan hati anak-anak yang polos sudah bisa merasakan mana orang yang benar-benar tulus kepada mereka. Gak mau. Robi gak mau ikut mama. Robi mau sama ayah aja. Kita juga mau berangkat ke rumah kakek buyut. Iya, Sarah juga gak mau. Pokoknya Sarah mau ikut sama ayah aja. Kita mau jalan-jalan, Sarah gak mau sama mama. Perasaan Mila sebenarnya hancur ketika kedua anak yang dikandung dan dilahirkannya malah menolak dirinya. Tapi mama punya mainan dan jajan. Nanti Robi dan Sarah mama ajak juga jalan-jalan di taman bermain. Dan makan ayam Kentucky yang enak. Ingin dirinya memarahi kedua anaknya karena tidak mau dia ajak. Ibu mana sih yang tidak sakit hati ditolak oleh anak-anaknya sendiri? Hal itu juga salahnya karena ia hanya sibuk dengan pekerjaannya dan tidak pernah memperhatikan anak-anaknya. Rimba tersenyum. Ia sudah tahu kalau anak-anaknya akan memilih dirinya, makanya ia membiarkan Mila menanyakan kepada anak-anak agar ia mendengar sendiri jawaban dari mulut mereka. Sudahlah Mila, kamu sudah mendengar sendiri kan jawaban anak-anak. Mereka tidak mau ikut denganmu, biarkan saja mereka. Aku yang merawat. Lebih baik kamu pergi saja dengan lelaki selingkuhanmu itu. Namun sesaat kemudian, ada hal yang terjadi di luar dugaan Rimba. Mila dan Ardi dengan nekat menggendong Sarah dan Robi. Kedua anak itu meronta-ronta dan memberontak karena tidak mau dibawa oleh mamanya dengan pria yang tidak mereka kenal. Namun tenaga Rimba kalah kuat. Karena dari dalam mobil muncul kedua mertuanya yang akhirnya membantu merebut anak-anak dari tangan Rimba. 1 lawan 4. Tentu saja bukan lawan yang imbang. Akhirnya Rimba terjatuh karena tubuhnya didorong oleh ayah mertuanya. Keempat orang tersebut cepat masuk mobil dengan membawa Robi dan Sarah. Kedua anak itu menangis dan menjerit, memanggil ayah mereka. Robi, Sarah, maafkan ayah nak. Maafkan ayah, ayah tidak bisa melawan mereka. Ayah sungguh lemah, tapi ayah berjanji sekuat tenaga. Ayah akan membawa kalian lagi dan kita akan berkumpul bersama kembali. Gumam Rimba dengan penyesalan yang luar biasa. Ia juga tak menyangka kalau anak-anaknya akan direbut paksa. Apalagi kedua mertuanya juga mendukung Mila. Rimba hanya bisa pasrah anak-anaknya dibawa oleh Mila. Rimba harus bangkit. Ia sadar kalau menjadi seorang pria harus kuat. Tidak boleh lemah seperti saat ini. Ia harus berjuang nanti di pengadilan agama. Kalau dia layak mendapatkan hak asuh kedua anaknya. Robi,
"Sarah, maafkan ayah ya nak, hari ini, tapi ayah janji sebentar lagi, ayah akan menjemput kalian. Mudah-mudahan kalian di sana diperlakukan dengan baik sama mama ya," gumam Rimba yang menyesali karena tidak bisa mempertahankan kedua anaknya. Rimba harus segera berangkat ke rumah kakeknya, jarak yang ditempuh hampir 2 jam. Ia terpaksa harus berangkat seorang diri meski nanti jika kakeknya bertanya. Rimba juga bingung menjawab apakah ia harus berbohong. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, akhirnya Rimba tiba di rumah kakeknya yang terletak di desa. Perjalanan Rimba menjadi molor karena Rimba tidak bisa mengebut, walaupun ia hanya mengendarai sepeda motor. Sesampainya di sana, ia tiba di rumah kakeknya yang sederhana. Ternyata di sana kakek Dorisman dijaga oleh seorang lelaki yang berpakaian perawat yang ternyata juga merangkap sebagai asisten pribadi kakeknya. Perawat tersebut bernama Henry. Ia juga tadi yang menelpon Rimba. "Selamat siang Pak Rimba. Maaf tadi malam saya yang menelpon Bapak untuk mengabarkan kalau Pak Dorisman sakit," kata Henry. Rimba yang sudah masuk dan duduk di ruang tamu hanya mengangguk pelan. Ia sebenarnya kaget, kok bisanya kakek mempunyai asisten, sedangkan saja mereka dari keluarga sederhana. Tetapi memang Rimba sudah hampir 2 tahun tidak datang kemari, dikarenakan kesibukannya bekerja dan mengurus anak, belum lagi dengan Mila yang tidak mau dibawa jalan-jalan ke desa. "Tidak apa-apa mas, gimana keadaan kakek saya?" Rimba akhirnya memanggil asisten kakeknya mas, karena pria itu masih sangat muda dan usianya jauh di bawah dirinya. "Tadi malam Pak Dorisman sempat drop, tapi untunglah kami dan para tetangga dekat sini memanggil dokter untuk memeriksa keadaan beliau. Alhamdulillah keadaan Pak Dorisman perlahan mulai membaik," jelas Henry. "Alhamdulillah, kalau begitu terima kasih atas bantuannya ya mas, dan sudah merawat kakek saya dengan baik." "Sama-sama pak, itu sudah menjadi tugas kami." Rimba hanya tersenyum. Tapi pikirannya mendadak bingung. Ia takut bagaimana nanti membayar jasa perawat yang merawat kakeknya. Sedangkan untuk makan saja dan kebutuhan lain, Rimba harus mengencangkan ikat pinggang dengan kuat. Makanya tubuhnya terlihat kurus, kurang istirahat dan kurang makan. Mana sekarang ia juga harus mengalami nasib rumah tangga yang sudah di ujung tanduk. Bagaimanapun Rimba tidak dapat menerima pengkhianatan dan perselingkuhan, apalagi pengkhianatan itu terjadi di depan kedua matanya sendiri. Makanya ia mengiyakan saja ketika istri yang dicintainya itu menggugat cerai. Buat apa bertahan kalau tidak saling mencintai? Bagaimana kakek Dorisman bisa membayar orang untuk menjaga beliau, sedangkan kami hanya hidup sederhana saja? "Saya mau melihat keadaan kakek saya mas." "Oh iya tentu saja pak, beliau mungkin masih tidur. Tadi beliau sudah sarapan dan minum obat. Mari saya antar ke kamar beliau." Pria yang baru saja lulus kuliah dari akademi perawat terkenal di kotanya itu berusaha bersikap profesional. Rimba mengikuti Henry dari belakang. Rumah kakeknya tidak banyak berubah, hanya ada beberapa tanaman dan pohon yang tumbuh di halaman depan. Tapi sebenarnya kakek Dorisman sengaja tidak merenovasi rumah dan halamannya, karena ia merasa bahwa umurnya sudah tidak akan lama lagi. Rimba adalah cucu kesayangan kakek Dorisman, karena beliau jarang bertemu dengan cucu-cucunya yang lain. Di mata kakek Dorisman, Rimba adalah cucunya yang rajin, soleh, dan penurut. Makanya orang tua itu sangat mempercayai Rimba. Tibalah mereka di depan kamar kakek Dorisman. Begitu pintu dibuka, Rimba melihat kakeknya yang sedang berbaring di tempat tidurnya. Rasa rindu pada sang kakek yang begitu membucah membuatnya berlari dan menghampiri kakeknya. "Kakek, ini Rimba sudah datang." Namun Rimba sungguh bingung. Kata Henry kakeknya sedang tertidur. Beliau sehat dan baru saja sarapan pagi. Namun kenapa ketika ia memeluk kakeknya, badan kakeknya terasa dingin dan agak kaku. Kakek, ini Rimba kek. Cucu kesayangan kakek sudah datang nih." Rimba juga membawa oleh-oleh. "Tadi di jalan Rimba beli kopi susu kesukaan kakek," bisik Rimba yang mengelus pipi kemudian tangan sang kakek dengan lembut. Namun tidak ada respon. Henry yang sudah melihat tanda-tanda kejanggalan langsung siaga dalam bertindak. Rimba mundur dan membiarkan Henry memeriksa kakeknya. Henry langsung memeriksa denyut nadi dan nafas kakek Dorisman. Ia mengambil stetoskop. Pria itu membuka kancing baju dan dada kakek Dorisman untuk melakukan tindakan menekan bagian dada tepat di jantung, seperti gerakan memompa. Semua tindakan dilakukan Henry dengan cepat dan cekatan. Rimba menunggu dan melihat Henry memeriksa keadaan kakeknya. Selama 15 menit akhirnya Henry menyerah. Ia sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi.
Pria muda itu juga menelpon dokter untuk kemari. Maaf Pak Rimba, saya sudah berusaha dengan maksimal. Dengan sangat menyesal saya harus mengatakan, sepertinya kakek Anda sudah tiada. Tubuh Rimba terasa lemas, kepalanya pusing, seperti dihujam oleh batu besar. Rimba merasakan kesedihan yang amat dalam. Kini kakek yang ia cintai dan tempat, ia bertumbuh malah dipanggil Sang Maha Kuasa. Mas, sudah tidak ada cara lain ya untuk menyelamatkan kakek saya? Maafkan saya, Pak. Kalau Bapak mau lebih yakin, kita bisa membawa Pak Dorisman ke puskesmas terdekat, agar kita bisa mengecek keadaan beliau lebih lanjut. Tubuh Rimba terasa lemas, percuma saja jika dirinya bersikeras untuk membawa kakeknya. Karena ternyata Allah lebih sayang dengan kakeknya. Akhirnya Henry mengabari Pak RT dan beberapa warga. Mereka bersiap mengurus, memandikan, menyolatkan, dan menguburkan jenazah kakek Dorisman. Rimba larut dalam tangis. Ia membiarkan para warga mengurus jenazah kakeknya. Ia tidak sanggup, sungguh tidak sanggup. Dirinya begitu larut dalam kesedihan. Jenazah sang kakek sudah dikuburkan. Warga dan dibantu tetangga juga sudah melaksanakan tahlil untuk almarhum kakek Dorisman. Tinggal Rimba dan Henry di rumah ini. Mereka berdua tidak saling berbicara. Pak, makan dulu ya, kata Henry membawakan sebuah nampan dengan piring berisi nasi, mie goreng, dan ayam goreng kepada Rimba. Ada sepotong buah melon dan juga segelas air putih. Rimba malah menggelengkan kepalanya, pikirannya tak karuan. Ia tak menyangka kalau kakeknya tega meninggalkannya, apalagi dirinya sedang berada di saat terpuruk seperti ini. Henry mengerti apa yang dirasakan oleh Rimba. Ia meletakkan makanan dan minuman tersebut. Para pelayat dan tetangga yang membantu tahlilan juga sudah pulang. Semoga Pak Rimba sudah bisa tenang besok, padahal ada amanat dari Pak Dorisman yang harus aku sampaikan. Aku tidak boleh berlarut-larut seperti ini, kata Henry dalam hati. Jangan lupa makan ya Pak Rimba, kalau Pak Rimba tidak makan nanti sakit loh. Bukankah Pak Rimba juga ingin kembali bersama anak-anak, kata Henry membujuk Rimba. Rimba terkejut bukan main. Tahu dari mana Henry kalau dirinya sedang tidak bersama anak-anak? Rimba berpikir, mungkin dirinya kemari karena tidak membawa anak-anak, jadi orang lain pun akan berpikir seperti itu. Maaf Pak Rimba, bukannya saya ingin ikut campur. Bukankah Pak Rimba ingin hak asuh anak-anak jatuh ke tangan Anda? Henry terpaksa berbicara hal ini. Ia memang sengaja membuat Rimba agar tidak terlalu larut dalam kesedihan atas kepergian kakeknya. Karena ada sesuatu yang besar yang akan diterima oleh Rimba sesudah ini. Rimba yang dari tadi menunduk lesu, kini mengalihkan pandangannya ke arah Henry. Ia melihat wajah si perawat itu terlihat serius. Dari mana kamu tahu kalau anak-anakku sedang bersama mamanya? Siapa kamu sebenarnya? Henry tersenyum. Akhirnya Rimba mau buka suara. Caranya berhasil juga membuat Rimba bangkit dan berbicara. Saya hanya ingin menyampaikan amanah yang telah dititipkan Pak Dorisman kepada saya. Apakah Anda mau mendengarkannya? Rimba terkejut bukan main. Amanah? Kakek punya amanah yang harus disampaikan kepada dirinya? Tentu saja hal ini sungguh membuat Rimba bingung. Amanah apa maksud kamu? Tolong bicara dengan jelas. Saya nggak ngerti. Apa maksudnya? Saya baru mendengar kalau kakek saya mempunyai amanah yang harus disampaikan. Baiklah Pak, kalau begitu kiranya saya mohon izin untuk mengirim pesan kepada pengacara pribadi almarhum Pak Dorisman agar beliau datang kemari menjelaskan. Ya silahkan, saya tunggu kedatangan beliau. Rimba yang penasaran menjawab dengan tegas. Amanah apa yang akan disampaikan kakek padaku? Aku malah tak bisa berbuat apa-apa begini. Sungguh aku ayah yang tak berguna. 15 menit kemudian, datanglah seorang pria memakai kemeja kotak-kotak dan celana jeans. Pria tinggi besar yang bernama Reza itu masuk ke rumah kakek Dorisman. Wangi parfum mahal menguar ke ruangan. Selamat malam Pak Rimba, mohon maaf bila kedatangan saya kemari mendadak dan mengagetkan Anda. Perkenalkan nama saya Reza Wijaya. Saya adalah pengacara pribadi almarhum kakek Dorisman, kata Reza dengan ramah. Sementara Rimba malah panas dingin ketika bersalaman dengan Reza. Ia yakin kalau pengacara kakeknya ini bukanlah pengacara biasa, namun pengacara handal yang juga profesional. Selamat malam juga Pak Reza. Bisakah Anda membacakan apa amanah yang disampaikan kepada almarhum kakek saya kepada Anda? Sahut Rimba. Reza membuka map berwarna biru. Pria yang berusia 35-an itu membacanya dengan nyaring bahwa kakek Dorisman telah menjual sawah dan rumahnya
Uang sejumlah 1 miliar akan diserahkan kepada ahli waris, yaitu cucu kandungnya sendiri, yaitu Rimba. Rimba sangat kaget, dirinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sang pengacara. Tidak mungkin kakeknya mempunyai uang sebanyak itu. Sedangkan rumah yang di tempat kakeknya juga sederhana. Tidak mungkin kakek saya mempunyai uang sebanyak itu. Kakek saya hanyalah seorang yang sederhana. Dari mana harta sebanyak itu? Tetapi ini ada buku rekening dan ATM atas nama kakek Anda. Di sini juga ada surat yang menyatakan kalau warisan uang ini semua diberikan kepada Anda dan Pak Dorisman sendiri yang sudah menandatanganinya, jawab Pak Reza meyakinkan Rimba. Rimba benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Reza. Sungguh hal ini tidak masuk akal. Semenjak kecil kakeknya mengajarkan hidup sederhana. Tak jarang Rimba membantu kakek dan neneknya ketika mereka berdua bekerja di sawah. Apakah ini sebuah kebenaran atau hanya hayalan? Tidak mungkin ini terjadi begitu saja. Pak Reza menunjukkan surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh kakeknya semasa hidup dan 2 orang saksi bahwa Rimbalah yang berhak atas semua warisan yang diberikan oleh kakeknya. Sedangkan 2 orang anak kakeknya yang lain hanya mendapat bagian masing-masing 50 juta saja karena mereka sejak SMA dan kuliah sudah bersekolah di luar kota. Pak Reza menyerahkan surat kuasa tersebut, buku tabungan dan ATM kepada Rimba. Beserta PIN-nya, Rimba menerima kedua benda itu dengan tangan gemetar. Terimalah Pak Rimba, ini sudah menjadi amanat dari Pak Dorisman yang dilimpahkan oleh saya. Sebagai pengacara pribadi beliau, berkewajiban untuk menyerahkan amanat ini kepada Pak Rimba. Rimba meneteskan air matanya, tak menyangka kalau almarhum kakek yang disayanginya itu sudah memikirkan nasibnya jauh-jauh hari. Rimba menyalami Pak Reza dan memeluk pengacara itu dengan erat. Rimba tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia sudah kehabisan kata-kata. Mendapatkan durian runtuh seperti ini adalah anugerah yang begitu besar dari ilahi. Dirinya sekalipun tidak pernah bermimpi. Sama-sama Pak Rimba, setelah ini, adakah lagi yang bisa saya bantu? Pria itu nampak berpikir. Bisakah Bapak membantu saya mengurus perceraian dengan istri saya? Saya juga ingin hak asuh kedua anak saya yang masih balita jatuh ke tangan saya, kata Rimba meminta Pak Reza. Siap Pak Rimba, boleh saya tahu kenapa alasan Anda ingin mendapatkan hak asuh kedua anak Anda? Rimba menghela napas sebelum menjawab pertanyaan Reza. Ia tahu kalau mendapatkan hak asuh anak bukanlah hal yang mudah bagi seorang ayah. Tetapi pria itu takut ke depannya, Mila akan abai kepada kedua anaknya. Karena sejak kedua anak saya masih bayi, istri saya jarang sekali mengurus anak-anak. Malah beberapa bulan ini sering pulang malam dan tadi pagi dia datang ke rumah bersama selingkuhannya. Kemudian mengambil paksa kedua anak saya. Saya hanya takut ke depannya kalau mamanya anak-anak tidak bisa mengurus mereka dengan baik. Sedangkan anak-anak selama ini terbiasa saya urus, mulai dari bangun tidur sampai malam tidur kembali, kata Rimba dengan mata berkaca-kaca. Pak Reza mengerti kegelisahan yang dirasakan kliennya. Memang anak di bawah umur hak asuh jatuh kepada ibunya. Tapi hak asuh juga bisa jatuh ke tangan sang ayah jika terbukti ibunya tidak bisa mengasuh. Insya Allah saya akan bantu Pak Rimba dalam proses perceraian. Besok pagi rencananya mereka akan mendaftarkan gugatan cerai Rimba ke pengadilan agama. Pak, maaf kalau saya lancang, ada yang ingin saya bicarakan, kata Henry yang membuat Rimba terkejut. Besok pagi rencananya mereka akan mendaftarkan gugatan cerai Rimba ke pengadilan agama. Pak, maaf kalau saya lancang, ada yang ingin saya bicarakan, kata Henry yang membuat Rimba terkejut. Oh iya, ada apa mas? Tanya Rimba balik dan heran dengan pertanyaan Henry. Begini Pak, dengan meninggalnya Pak Dorisman, artinya tugas saya telah selesai. Sementara saya ini adalah perawat swasta, bukan perawat dari yayasan. Apakah dengan ini saya dipecat? Sedangkan saya juga harus membiayai ibu saya yang seorang janda. Henry menjelaskan dengan hati-hati. Rimba akhirnya memahami apa maksud Henry. Dengan meninggalnya sang kakek, otomatis tugas Henry pun juga sudah selesai. Tapi ia mengerti bahwa kalau dirinya memecat Henry, maka Henry akan kehilangan pekerjaan. Sedangkan di sisi lain, mencari pekerjaan zaman sekarang bukanlah hal yang mudah. Kamu mau ikut saya jadi pengasuh anak-anak saya, memandikan, memasak dan bermain bersama mereka. Membantu saya mengantarkan mereka imunisasi karena imunisasi mereka semasa bayi sampai balita saat ini belum lengkap. Sebenarnya pekerjaan ini lebih mirip babysitter yang biasa dikerjakan oleh perempuan, kalau kamu berkenan juga.
Mata Henry berbinar-binar. Ia begitu girang mendapatkan pekerjaan dari cucu kakek Dorisman itu. Tentu saja saya mau, Pak. Insya Allah tugas yang nanti Bapak berikan akan saya kerjakan dengan baik. Iya, Mas Henry. Besok pagi kamu bisa ikut saya pulang ke rumah saya. Rumah saya kecil tapi rapi dan nyaman. Ada 2 kamar. Kamu bisa nanti tidur di kamar anak-anak. Nantinya anak-anak akan tidur bersama saya di kamar saya. Baik, Pak. Alhamdulillah. Makasih atas tawarannya. Sama-sama, Mas. Apalagi saya sangat membutuhkan bantuan kamu nantinya untuk mengurus anak-anak dan rumah. Pekerjaan saya semakin sibuk, sementara sebelum saya mendapatkan hak asuh anak-anak, kamu di rumah saya beres-beres dan masak ya, nggak apa-apa kan? Iya, Pak, tidak apa-apa. Melakukan pekerjaan seperti asisten rumah tangga saya juga tidak apa-apa, Pak. Saya mau melakukan apa saja asal pekerjaannya halal. Rimba tersenyum, tak henti-hentinya ia memanjatkan rasa syukur yang luar biasa. Dirinya hari ini mendapatkan durian runtuh, sungguh rezeki yang tidak pernah ia sangka-sangka. Memang benar kata Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak bisa kita duga. Asalkan kita sungguh-sungguh dan sabar dalam berusaha, tidak lupa juga selalu berdoa kepadanya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Rimba dan Henry meninggalkan rumah kakek Dorisman. Rimba memutuskan untuk menjual rumah milik sang kakek. Walaupun rumah itu penuh dengan kenangan indah masa kecilnya bersama almarhum kakek dan neneknya. Tetapi ia sebenarnya tidak ada pilihan lain. Ia tidak bisa merawat rumah itu karena kesibukan pekerjaannya di kota. Sejam kemudian ia tiba di rumahnya. Ia merasakan rumah ini sepi. Biasanya canda tawa kedua anaknya yang menghiasi rumah ini. Kadang-kadang mereka bertengkar berebut mainan. Saya mau pergi ke pengadilan agama dulu ya. Soalnya saya juga sudah janji sama Pak Reza. Kamu tolong rapikan rumah saya, mencuci pakaian saya dan anak-anak, dan juga masak untuk makan siang dan malam. Bahan-bahannya sudah ada di kulkas. Perintah Rimba kepada Henry. Siap, Pak, jawab Henry dengan bersemangat. Henry memang pandai memasak. Sedari kecil ia memang diajari memasak oleh ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal sedari ia dalam kandungan karena kecelakaan ditabrak truk. Ibunya membiayainya dengan berjualan keripik singkong balado. Walaupun hasilnya tidak seberapa, tetapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika kuliah, Henry juga mendapatkan beasiswa sehingga dapat meringankan beban ibunya. Rimba izin lagi tidak masuk kerja beberapa hari ke depan. Rencananya ia memutuskan untuk resign dari kantornya dan memulai usaha dari rumah. Di kantornya ia hanya seorang karyawan biasa. Waktunya dengan anak-anak juga terbatas. Ia ingin membuka usaha agar bisa mempunyai lebih banyak waktu untuk memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya. Rimba memang sudah menyiapkan berkas perceraiannya dari jauh-jauh hari. Namun ketika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan agama, selalu saja terkendala dengan pekerjaan di kantornya yang tiada habisnya. Sesampainya di kantor Pak Reza, sudah menunggu kehadiran Rimba. Dia memang datang lebih dulu daripada Rimba. Pak, saya bisa kan kira-kira mendapatkan hak asuh anak-anak? Bisa saja, asalkan Anda juga mengumpulkan bukti yang kuat yang bisa memberatkan istri Anda dan istri Anda tidak berhak mendapatkan hak asuh anak-anak, kata Pak Reza. Rimba teringat kejadian tadi pagi ketika ia akan membeli bubur ayam. Tetangganya yang bernama Mak Tita mengirimkan video ketika anak-anak direbut oleh mamanya. Rimba tentu saja terkejut dan tak menyangka kalau ada tetangganya yang merekam kejadian itu. Memang tetangga yang kepo dengan urusan orang dibutuhkan pada saat situasi genting seperti ini. Flashback on. Kok bisa sih Mbak Tita punya video ini? Ini tadi anak saya yang memvideo. Maaf ya udah viral juga di sini bang. Soalnya kami gregetan banget sama Mila. Berani banget juga datang ke kompleks kita. Bawa lelaki selingkuhannya. Gak taunya malah anak-anakmu dibawa juga. Abang gak boleh tinggal diam begitu aja dong. Kami gak rela kalau anak-anak abang diasuh sama ibu macam Mila. Rimba yang merasa dikompori oleh Mak Tita pun juga semakin tidak terima. Jadi tetangga-tetangga kita sudah pada tahu dengan video ini. Ya ampun Mak, kalau begini kan mau ditaruh di mana muka saya? Ya mau gimana lagi bang, orang-orang sini juga pada gemes sama kelakuan Mila. Maaf ya, kemarin kita gak bisa bantu. Tapi kalau video ini diviralkan ke sosial media, siapa tahu anak-anak abang bisa kembali. Gitu ya Mak, tapi hari ini saya juga rencananya mau gugat cerai Mila dan memperjuangkan hak asuh anak-anak. Nah makanya, siapa tahu sebelum hak asuh anak-anak jatuh ke tangan abang, anak-anak udah kembali kepada abang. Kayak nggak tahu the power of netizen dan emak-emak. Senyum Rimba pun akhirnya mengembang. Rasa malu pun ia sisihkan.
Kalau begitu biarlah video ini viral, siapa tahu dengan cara ini Robby dan Sarah bisa kembali ke pelukannya. Rimba meminta Mak Tita mengirimkan video itu lewat pesan WhatsApp. Ia pun berterima kasih kepada Mak Tita kalau video ini bisa menjadi bukti di persidangan perceraiannya dengan Mila nanti. Flashback off, Rimba menunjukkan video tersebut kepada pengacaranya. Kata Pak Reza, video tersebut bisa menjadi bukti yang kuat di persidangan nanti. Rimba juga diminta melampirkan bukti chatnya dengan Mila yang menyuruh istrinya untuk cepat pulang dan jangan pulang malam. Chat tentang keluhan Rimba kepada Mila karena Mila tidak mau mengurus anak-anak dan Rimba kelelahan karena pekerjaannya. Rimba sangat lega dan bersyukur. Ia begitu berterima kasih kepada Pak Reza. Rencananya besok Rimba akan mengajukan resign ke kantornya. Pria itu sudah lelah bekerja di perusahaan itu karena atasannya juga tidak pernah memperhatikan kesejahteraannya dan juga pegawainya yang lain boro-boro memberikan tunjangan kinerja. Para pegawai di sana bagaikan kerja rodi. Kerjanya banyak, namun gajinya kecil dan tidak seberapa. Rimba mengucapkan syukur alhamdulillah urusannya dalam mendaftarkan gugatan cerai berjalan dengan lancar. Ingin sekali ia bertemu dengan kedua anaknya. Ya Allah, gimana caranya aku bertemu dengan anak-anakku? Gumam Rimba putus asa. Maafkan aku Mila, aku pria miskin yang tidak bisa membahagiakanmu dan memberikanku kekayaan. Padahal selama ini aku sudah berusaha menuruti apa yang menjadi keinginanmu. Tetapi selalu saja tidak ada rasa puas di hatimu. Aku mencintaimu, tapi maaf, kamu sudah menggoreskan luka batin dan pengkhianatan. Kepedihan yang Rimba rasakan bertubi-tubi, dimulai dari pengkhianatan sang istri, anak-anaknya pergi bersama pria lain, dan kepergian kakeknya menghadap Ilahi. Sebagai bukti kekuasaannya, Allah memberikannya rezeki yang tidak pernah ia sangka-sangka. Ya Allah, terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan kepadaku. Rimba merebahkan dirinya di kasur, rasa kantuk mulai menyerang dirinya. Video Mila yang merebut paksa anak-anaknya dari Rimba viral di beberapa akun gosip di jagat sosial media. Banyak netizen yang mengecam keras aksi Mila, walaupun Mila adalah ibu kandung kedua anaknya. Netizen pun tambah geram, karena video tersebut terlihat pria selingkuhannya. Sementara itu Mila membawa anak-anaknya ke rumah Ardi, sebuah rumah tipe 36 yang disewa oleh Ardi untuk ditempati oleh Mila. Tetapi Ardi berkata pada Mila kalau rumah itu ia belikan khusus untuk Mila. Padahal rumah itu hanya disewakan saja. Semua ini pria itu lakukan agar Mila semakin percaya padanya kalau Ardi adalah pria kaya yang pantas ia pilih untuk dijadikan suami. Namun anganlah, tidak semanis kenyataan. Dari Sarah dan Robby merengek terus minta pulang. Hal ini membuat Mila merasa jengkel dengan kedua anak-anaknya. Padahal Mila dan Ardi sudah membelikan mereka makanan cepat saja seperti burger, ayam Kentucky, nasi dan susu coklat. Tak lupa mama mereka juga membelikan mainan untuk anak-anak kesayangannya seperti mobil-mobilan, robot, boneka Barbie dan Lego. Robby gak mau sama mama, Robby mau pulang aja, Robby maunya main sama ayah. Ayah baik sama Robby dan Sarah, gak kayak mama dan om itu, suka maksa, teriak Robby. Iya, Sarah pokoknya ingin sama ayah, gak mau sama mama, mama jahat. Sarah juga memprotes. Kepala Mila terasa pusing, kedua anaknya dari tadi rewel terus dan menangis, merajuk karena tidak betah bersamanya. Mila memang tidak biasa mengurus kedua anaknya. Mila, berisik banget sih anak-anakmu. Kenapa sih anakmu dari tadi rewel terus? Gendong sana, tenangin. Bisanya dari tadi hanya nangis mulu, minta pulang, pusing tau, gak kepalaku denger suara anak-anakmu nangis. Hardik Ardi. Duh, aku juga bingung nih bang, aku sudah berusaha menenangkan anak-anak, tapi mereka malah semakin keras tangisnya. Kalau mereka gak mau diam, cubit atau pukul aja, daripada ribut terus, bikin pusing dan berisik saja. Gimana aku bisa istirahat dan santai kalau begini? Ardi terus saja memprotes. Mila memang ingin membawa anak-anaknya untuk tinggal bersamanya, apalagi kedua orang tua Mila juga terus membujuk agar anak-anak ia yang mengurusnya. Sedangkan selama ini Rimbalah yang mengurus anak-anak, sedangkan Mila hanya tahu beresnya saja. Sekarang ia malah stres dan kerepotan karena harus mengurus anak-anak seorang diri. Apa bang, dicubit atau dipukul? Enggak ah, aku enggak mau, aku enggak tega. Mila membantahnya. Oke, kalau kamu gak bisa menyuruh mereka untuk diam, sini, biar aku aja yang memukul dan mencubit mereka. Tapi bang, belum selesai Mila menjawab, Ardi langsung maju, mencubit dan memukul anak-anak Mila dengan tangannya. Sarah dan Robby menjerit pilu kesakitan.
Jeritan yang mereka begitu menyayat hati bagi siapa saja yang mendengarkannya. Baru kali ini mereka disakiti oleh orang dewasa. Sebagai anak kecil yang masih balita, tentu saja mereka tidak dapat melawan. "Ampun om, ampun, jangan cubit dan pukul Robi." "Iya om, sakit om, jangan cubit Sarah," balas Sarah. "Itu semua om lakukan karena kalian nakal dan rewel, makanya jangan rewel jadi anak baik. Kalau kalian jadi anak baik, om juga nggak akan nyubit dan mukul kalian." "Bang, tega kamu bang. Habis ini semua salah kamu sendiri, kamu nggak bisa menenangkan mereka. Makanya aku harus pakai cara kasar agar mereka bisa diam." Bekas lebam biru dan merah kini terlihat di tangan dan kaki Robi maupun Sarah. Mereka kini berlari ke kamar mamanya. Sakit, om dan mama jahat. Ayah, jemput kami di sini, cepetan ya." Sedangkan di kamar sebelahnya, mama mereka bersama Om Ardi sedang memadu kasih di dalam kamar. Walau mereka sudah mengunci pintu kamar, suaranya masih terdengar.